Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya kita semua tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan Yesus. Hari ini tanggal 14 Juni 2020 kita masih beribadah secara online dan kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian tetap beribadah di rumah dengan ucapan syukur dan penuh khidmat. Marilah kita bangkit berdiri untuk memulai ibadah kita. Marilah kita siapkan diri untuk mengikuti ibadah hari ini dalam kesabaran dan keyakinan kita kepada Tuhan Yesus yang hadir dalam setiap persekutuan. Kita diajak untuk beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Seperti tertulis dalam Mazmur 100 ayat 2-3. Marilah kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawali ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Kami mengucapkan selamat berulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan dan kebahagiaan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Minggu ini kita memasuki Minggu Trinitas. Tema renungan dalam ibadah ini adalah diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah, di mana kita diajak untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan melalui firman Tuhan dan yang mengubahkan pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Dan yang melayani firman Tuhan adalah Ibu Kristiana Maria Ningsi. Marilah kita mengangkat pujian, Ku persembahkan hidupku. Swami
Marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini. Karena di tengah-tengah situasi di mana kami masih tetap harus beribadah di keluarga atau di rumah, Tuhan memberikan kepada kami satu kali lagi kesempatan bagi kami untuk beribadah, bersekutu, dan menyembah Engkau. Kami datang kepadamu dengan membawa segala dosa dan pelanggaran kami, ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kami. Tuhan, kami mohon, di dalam kerendahan hati kami, Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan untuk melanjutkan dan ikut ambil bagian di dalam ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya akan janji pengampunan-Mu yang kami terima di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kami. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita terima berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis di dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai 11 yang berbunyi demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan kiranya memampukan kita untuk saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni. Damai Tuhan besertamu. Bersama-sama kita menyanyikan lagu Agunglah Kasih Allahku.
dipersilakan duduk. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Sekarang Tuhan, ajar dan didiklah kami dengan firman-Mu. Berbicaralah, sapalah kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang makin mengenal isi hati Tuhan dan mentaati firman-Mu, sehingga kami dimampukan untuk terus berjalan di dalam kebenaran bersama dengan Tuhan, dalam kesetiaan dan ketaatan. Berfirman dan bersabdalah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang kebenaran dan firman itu, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 9 ayat 35 sampai ayat 38. Dan nanti kita lanjutkan pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya sungguh bersyukur hari ini karena dapat bertemu dan beribadah dengan Bapak, Ibu, dan saudara,
sekalipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Dan saya sungguh berharap Bapak, Ibu, dan saudara sekalian di sini dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari teks yang sudah kita baca tadi dari Injil Matius 9 ayat 35 sampai 38, dilanjutkan pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Belas kasihan akan diikuti oleh tindakan. Sekali lagi, saya ulang. Belas kasihan akan diikuti oleh tindakan. Jauh sebelum pandemi COVID-19 ini terjadi, dari sebuah buku diceritakan bahwa di Italia ada seorang bapak tua pensiunan yang tertangkap basah saat ia mencuri roti di sebuah supermarket. Ketika bapak ini keluar dari supermarket itu, tiba-tiba sebagian dari rotinya jatuh dari dalam jaketnya. Mengetahui peristiwa ini, seorang pelayan toko mendekatinya dan kemudian membawa bapak ini ke dalam ruangan pemilik supermarket itu bersama dengan satpam. Di dalam ruangan itu, pemilik supermarket segera mengenali bahwa ternyata bapak ini adalah pelanggan setia yang sudah bertahun-tahun berbelanja di supermarketnya ini. Dengan perasaan malu, bapak ini berkata demikian. Seumur hidup saya belum pernah mencuri. Saya terpaksa melakukannya karena uang pensiunan saya tidak cukup bulan ini untuk membeli makan. Istri saya sedang sakit dan sebagian besar uang pensiunan saya belanjakan untuk membeli obat dan membayar dokter. Nah, setelah peristiwa ini, mendadak berita ini tersebar di sekitar masyarakat tersebut. Dan orang-orang setempat yang mendengar berita ini langsung menggalang dana dalam jumlah yang cukup besar dan diserahkan kepada bapak tua ini untuk menolong dia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, demikian juga yang dikatakan oleh teks firman Tuhan pada hari ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 36 yang berbunyi demikian. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Tuhan Yesus melihat masalah atau penderitaan manusia bukan sebagai sebuah problem yang harus dihindari, melainkan menjadi sebuah tantangan, peluang dan kesempatan untuk melakukan sesuatu, menolong manusia itu. Kata tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan dalam bahasa lain compassion, yang berarti sebuah keprihatinan yang besar, sebuah keprihatinan yang dalam, yang diikuti oleh keinginan untuk menolong seseorang. Dalam bahasa aslinya, kata belas kasihan ini adalah splakan. Bagi orang Yahudi, splakan itu artinya seluruh isi perut, atau boleh dibilang jerohan. Gitu ya. Jadi diri seluruh perasaan Allah yang ada di dalamnya itu bergejolak untuk menolong manusia, menyelamatkan mereka karena dosa. Di dalam Matius pasal 14 ayat 14 kata ini dipakai lagi Bapak Ibu sekalian. Melihat mereka, Tuhan memiliki belas kasihan. Mereka itu siapa?
5.000 orang yang sedang mendengar pengajarannya dan hari hampir gelap. Mereka lapar. Lalu Tuhan Yesus membuat mujizat dengan memberi makan mereka dari 5 roti dan 2 ikan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ketika dia melihat orang buta. Di dalam Matius pasal 20 ayat 34. Lalu dia menyembuhkannya. Melihat itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ketika janda di Nain sedang menangis mengantar mayat anaknya ke kubur. Di dalam Lukas pasal 7 ayat 13. Inilah yang Tuhan Yesus maksudkan bahwa di dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh orang percaya, baik itu kepada Allah maupun kepada manusia, dasar dan alasan yang menggerakkan tindakan itu adalah karena kasih atau karena kasih Allah. Bukan untuk keuntungan diri sendiri, bukan untuk mencari nama dan popularitas atau kekaguman manusia, bukan untuk memperoleh kepuasan secara pribadi, atau segala hal yang bersifat antroposentris, yang berpusat kepada manusia. Apakah yang menggerakkan hati Allah untuk mencari dan menyapa manusia ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa saat mereka di Taman Eden? Adam, di manakah engkau? Apa yang mendorong Allah untuk mengutus putranya yang tunggal di dalam diri Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa? Mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan kemudian bangkit kembali. Kasih bukan? Ya, semuanya dilakukan karena kasih. Di masa pandemi, kita bersama-sama jemaat gereja Gereformit telah melakukan berbagai tindakan atau kegiatan. Berbagi beras, berbagi sembako, berbagi APD, berdonor darah. Apakah yang menjadi motivasi atau dasar dari semua yang kita lakukan itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Kasih bukan? Belas kasihan menggerakkan seseorang untuk melakukan sebuah tindakan. Yang kedua, melayani adalah tindakan dan bukan sekedar kata-kata atau wacana. Bagaimana perasaan kita seandainya kita bekerja di dalam sebuah tim, lalu ketika kita menghasilkan sebuah karya, salah seorang dari anggota tim kita itu mempunyai keahlian untuk selalu mengomentari hasil kerja dan karya kita. Misalnya dia mengatakan begini, ini seharusnya begini, itu seharusnya begini, kamu seharusnya lakukan ini, dan setelah itu kamu lakukan itu, kamu seharusnya di sana dan di sini. Sementara dia sendiri tidak melakukan apa-apa atau tidak berkontribusi di dalam karya tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kira-kira betah tidak kita dengan sikap dari orang tersebut? Tuhan Yesus memberi teladan ketika dia berbelas kasihan dan memiliki kasih. Dia bertindak, dia melakukan aksi nyata, dia memperlihatkan kasih itu dengan tindakannya. Dia mengajar, memberitakan Injil, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ada 4 kata kerja di sana. Artinya dia aktif melakukan sesuatu untuk menunjukkan belas kasihannya. Dia juga memanggil murid-muridnya dan mengutus mereka. Dan tidak sekedar mengutus, tetapi dia terlebih dahulu memberikan kuasa. Karena dia tahu
para muridnya membutuhkan kekuatan. Mereka adalah orang-orang yang lemah dan terbatas. Dia tahu bahwa kita ini rapuh dan membutuhkan kekuatan untuk melakukan tindakan kasih itu, untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama, untuk melakukan sesuatu bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seperti halnya seorang ayah yang sedang mengutus anaknya untuk mengantarkan obat kepada orang tuanya yang tinggal di luar kota. Karena dia sendiri tidak bisa melakukan itu, berhubungan dengan pekerjaannya yang tidak bisa ditinggalkan, dia menyuruh anaknya pergi. Nah, sebagai seorang ayah yang baik, pasti dia tidak akan menyuruh anaknya pergi begitu saja dengan membawa obat itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh si ayah ini atau sang ayah ini? Dia pasti akan memberikan uang saku atau mungkin membelikan tiket. Dan kalau bisa mungkin mengantarkan dia ke stasiun atau ke tempat di mana dia harus naik kendaraan. Pasti ada sesuatu yang dilakukan sebisa mungkin oleh sang ayah ini untuk memberikan sesuatu kepada anaknya sebelum anak ini pergi melakukan tugas yang diberikan. Inilah yang dilakukan oleh Allah ketika Dia mengutus kita bersaksi dan melakukan aksi di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pandemi ini masih dipenuhi oleh ketidakpastian. Ada banyak pertanyaan dan peristiwa-peristiwa yang sama sekali belum kita ketahui. Di tengah situasi seperti inilah kita diutus oleh Allah. Tetapi jangan lupa, kita pasti akan disertai, diberi kuasa untuk tetap bertahan di dalam situasi ini sambil melanjutkan karya-karya keselamatan yang indah bagi manusia. Yang terakhir, Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-8, pasal yang ke-10 yang demikian bunyinya, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Keselamatan jiwa dan penebusan dosa sudah kita terima dengan cuma-cuma melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia berikan nyawanya, jiwanya, hidupnya, dan segala-galanya untuk kita. Dan semuanya itu gratis, free, tanpa kita harus membayar apapun. Karena memang kita tidak akan mungkin mampu untuk melakukannya. Bahkan saat kuasa Roh Kudus dicurahkan, itu pun juga diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Lalu, layakkah kita komplain kepada Tuhan? Misalnya dengan mengatakan demikian. Saat kita sudah menyelesaikan semua tugas tanggung jawab, pelayanan, pekerjaan, ataupun hal-hal yang kita lakukan dengan atas nama pelayanan atau kebaikan bagi orang lain. Tuhan, mereka tidak menghargai pelayananku. Mereka tidak mengerti jerih lelah dan pengorbananku. Talentaku, keahlianku, milikku, kepunyaanku, dan semua yang sudah aku keluarkan. Atau kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku melayanimu, apa yang nanti aku dapatkan? Reward apa, kredit apa yang dapat aku miliki setelah ini? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, beranikah atau patutkah, layakkah kita mengadakan tawar-menawar di hadapan Tuhan? Lalu sebenarnya segala sesuatu yang sedang kita miliki ini, jiwa, nyawa, talenta, keahlian, harta, dan semuanya itu sebenarnya itu milik siapa? Seandainya Tuhan mau
bertanya atau balik bertanya kepada kita, begini bagaimana? Oke? Sekarang bagaimana kalau aku mengambil nyawamu, waktumu, talentamu, hartamu, dan semuanya itu? Karena sebenarnya aku sudah menitipkan kepadamu dengan gratis dan cuma-cuma untuk supaya engkau melakukan apa yang menjadi kehendakku. Kira-kira jawab apa yang akan kita berikan kepada Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Allah rindu memakai kita, mengutus kita untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Pandemi yang mengglobal bukan masalah yang harus kita hindari, tetapi justru menjadi kesempatan dan peluang untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah masyarakat, dan di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menyatukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, bersama-sama kami terus berdoa dan menyerahkan untuk jemaat-Mu di GKIG Reformit ini. Baik simpatisan, anggota jemaat, aktivis, majelis jemaat dan keluarga, dimanapun kami berada, kami tetap menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan, mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Demikian juga dengan gereja-gereja, baik itu yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia ini. Tuhan, saat kami bersama-sama beribadah di tengah keluarga karena pandemi COVID-19 ini, kami tetap memohon, kami merasakan kehadiran Tuhan yang menyapa kami. Bagi anak-anak kami, para mahasiswa yang masih harus terus belajar secara online, kiranya Tuhan yang akan memberikan dan mencurahkan segala hikmat, karunia, anugerah, kebijaksanaan untuk dapat mengikuti setiap pelajaran yang diberikan oleh para guru dan dosen mereka dengan baik, mempersiapkan masa depan mereka dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Kami menyerahkan untuk para medis, para dokter yang saat ini terus bekerja untuk merawat pasien, baik itu pasien COVID-19 maupun pasien yang lain. Tuhan, kiranya Engkau yang akan mengaruniakan kekuatan, kesehatan, supaya melalui pelayanan mereka, para pasien ini boleh sembuh dari segala sakit penyakit mereka. Tuhan, kami berdoa untuk para petugas keamanan, TNI dan Polri yang terus bekerja sampai saat ini untuk menjaga ketertiban dan keamanan bangsa kami. Tuhan, kiranya juga yang akan menyertai mereka dengan kesehatan, kekuatan, hikmat dan kesabaran. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memberikan hikmat kepada Bapak Presiden kami beserta jajaran para menteri dan juga pemerintah kami sampai ke daerah-daerah. Engkau yang akan menolong mereka agar dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan keputusan-keputusan yang mereka ambil mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin menyerahkan doa kami pada hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Dikuduskanlah namamu.
Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, yang selalu memberkati kehidupan kami umat pengiring-Mu. Berkat-Mu sudah Engkau curahkan bagi kami Tuhan, dan saat ini kami membawa persembahan kepadamu. Kiranya Tuhan Engkau sucikan persembahan ini, biarlah menjadi persembahan yang harum di hadapan hadirat-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mengumpulkan persembahan Tuhan, biarlah boleh berguna untuk kelebaran pekerjaan di rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita menyanyikan lagu pengutusan yang terambil dari PKJ 177, Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatinkan umatmu. Aku Tuhan semesta, ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu. Aku jenguk, aku ingin memberi perjamuan surgawi. Siapa mewartakannya? Siapakah? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatinkan umatku. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Jadilah mitra Allah dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.